nyaman banget kan. Kayak di sana tuh jarang ada yang ngejudge. Kayak kita mau pakai baju pendek atau kayak mau pakai tank topan doang keluar. Beda kan kalau di sini nyinyiran tetangga. Yang mau gue ubah kan gue itu SMP termasuk anak yang tolol ya. Belajar nggak benar. Belajar nggak benar. Itu sangat benar. Gue tuh jahat, ngerti gak lo? Terus selalu mikir diri lu jahat. Gue tuh jahat, tapi gue pengen orang-orang tuh tulus di sekitar gue. Kayak gitu kan. Stay humble, and stay 2, 3. Hai guys, welcome to podcast Dualah bareng sama gue Dila dan gue Ica. Stay humble, and stay So di episode kedua nih kali ini kita mau bahas tentang life crisis nih. Bener tuh. Kira-kira nih kalau dari lo sendiri nih, Cak, kan kita lagi ngomongin life crisis nih. Sebelum gue masuk situ, kira-kira lo lagi sibuk apa sih hari ini? Gue sih baru banget sibuk selesai skripsian ya, Dil ya. Kan kalian semua pasti tahu dong kalau skripsi itu makan waktu yang gak waktu doang, pikiran, tenaga, uang, itu tuh bener-bener keluar semua kan. Jadi kayaknya gue lagi break dari semua aktivitas itu deh, karena baru banget selesai kan. Bener sih. Tuh. Tapi kalau kan lo lagi nyelesain skripsi lo kan, itu secara mental lo tuh gimana nih? Mental terumbang-ambing, tergonjang-ganjing, gak aman pokoknya semuanya. Tapi emang ya namanya skripsi itu emang perjuangan banget sih ya. Kayak kalian semua pasti yang kuliah kan pasti ngerasain itu kayak gitu. Jadi ya buat sekarang jadi gue lebih kayak santai dulu, nggak buru-buru kerja. Jadi kayak ya nikmatin dulu lah masa-masa, karena kemarin kan udah bak-bik-buk abis banget kan. Gitu, Dil. Lu secara mental udah habis, udah capek, emosi semuanya ya. Nggak ada waktu buat sakit. Bener-bener kemarin itu ngurusin skripsi. Jujur gue gak ngerasain, tapi gue di struggle yang sama kok. It's okay. Kalau dari gue nih sebenarnya, kalau gue, karena gue udah selesai kuliah gue, jadi gue tuh bener-bener nganggurnya atau kayak sibukannya nyari hal yang bisa gue lakuin. Biasanya tuh gue ngisinya kayak olahraga atau kayak gue nyari hal-hal baru. Kadang gue juga belajar, tapi kadang gue juga bingung gitu, kayak gue harus ngapain lagi gitu selain nyari kerja, karena susah itu cuy, nyari kerja, bener banget. Nah itu termasuk masalah apa yang gue hadapin sekarang nih. Kalau dari lo sendiri, setelah lo nyesain masalah kuliah lo sekarang lagi apa sih nih di luar dari kuliah lo? Di luar dari kuliah gue bener gak ngapa-ngapain. Jadi karena kemarin udah terlalu bak-bik-buk banget nih, jadi kayak kita santai dulu. Pasti lo semua yang abis skripsian pasti pengen dong santai dulu gitu, karena bener-bener yang namanya ngejar tanda tangan dosen itu tuh wah itu tuh parah banget, susah banget. Kayak belum lagi ngadepin staf kampus yang judes kan, pasti semua yang ngerasain. Bener banget. Tapi kalau dari lu sendiri tuh dia lu nggak ngerasain kayak harus berurusan sama staf kampus kayak gitu ya, peraturan kampus lu ya? Karena gue kuliahnya online, jadi gue tuh dikejar-kejar sama dospem gue. Jadi gue harus benar-benar kayak revisi, dan itu benar-benar lu di tag setiap harinya kalau lo nggak update karya ilmiah lo. Jadi kayak yang anjing, gue bener-bener pernah gue lagi sakit, gue waktu itu lagi sakit lambungnya waktu gue bilang ke lo. Itu gue kayak, gue lagi sakit, terus gue diubur-ubur kuliah gue ngerjain kalimat gue sambil kayak gini. Ya sambil kayak gini ya. Anjir, gue kayak yang gila, segininya banget kata gue. Tapi menurut gue itu jadi seru sih, karena kayak yang gue baru ngerasain nih, karena kan gue kuliah gue online ya. Jadi gue ngerasa kayak jadi kayak gini nih kalau misalnya dikejar-kejar sama dospem kayak gitu. Tapi kalau misalkan ini kan sekarang nih, dari seumur hidup lo yang paling ngebekas buat lo masalah hidup nih, kira-kira apa? Apa ya? Paling masalah hidup gue yang kayak cuma di lingkup keluarga. Pasti kan kayak namanya keluarga ada aja kan masalah. Tapi buat yang keseharian gue belum nemu nih masalah yang sejauh ini belum bisa gue hadapin. Jadi kayak gue lebih ke masalah keluarga aja sih mungkin ya. Kayak masalah percintaan atau kayak gitu tuh belum pernah gue hadapin yang kayak bener-bener bikin gue ngedown banget. Dan gue berharap gak ngerasain itu. Tapi kalau dari lu sendiri nih gimana tuh, Dil? Kalau dari gue ya sebenarnya yang sulit dihadapi seumur hidup gue, karena gue tipikal orang yang thinking banget, terus gue tipikal orang yang perasa banget. Jadi gue itu struggle-nya adalah ekspektasi orang-orang di sekitar gue. Karena orang-orang di lingkup keluarga gue tuh pengennya gue perfect, jadi kayak yang anjir gue harus bener-bener sempurna itu nih. Kadang gue ada momen dimana kayak yang gue gak bisa nih ngejalanin ini, karena gue bukan orang yang se-perfect itu. Karena gue
jadinya gue keras sama diri gue sendiri gitu loh, dan gue nggak tahu batasan gue tuh kayak apa, kayak gitu. Dan sekarang gue udah mulai bisa, oh gue nggak bisa ini nih, gue bakal ngejelasin ke mereka kayak ini bukan ranah gue, tapi gue mau coba yang lain, kayak gitu. Kalau gue tuh lebih ke ekspektasi orang-orang sama gue. Kalau lu sendiri pernah nggak? Tapi kalau dari keluarga lu sendiri Hmm. itu nekenin banget lu harus jadi apa yang dia mau gitu. Iya, kalau dari keluarga gue jujur iya banget. Karena kan kayak kalau dari karakter nyokap gue, dia tuh tipikal nyokap yang independen banget kan. Jadi tuh dia tipikal orang yang kayak lo harus jadi cewek, lo tuh harus bisa ini, lo harus bisa itu, lo nggak cuma boleh pinter doang, tapi lo harus rajin, lo harus bisa kayak gini, kayak gitu dan segala macamnya. Dan itu yang bikin karakter gue sekarang. Tapi yang di sisi lain, gue punya yang kayak, aduh gue nggak bisa lagi. Itu yang bikin gue kayak yang ngedown dan kayak, anjir tapi gue harus bisa, mau nggak mau. Kayak itu yang bikin gue jadi beban sampai sekarang. Tapi perlahan-lahan gue udah mulai bisa kayak, oke kalau nggak bisa nggak apa-apa Dil, coba yang lain lagi, coba yang lain lagi. Kayak gitu kalau gue. Berarti lebih ke tekanan dari ekspektasi orang-orang Benar. ya. Bener itu susah banget sih emang yang namanya kita sebagai manusia tuh emang nggak boleh naruh Benar, ekspektasi anjir. di orang lain karena beban buat orangnya, beban buat diri kita sendiri, kayak jadi ngecewain orang yang sebenarnya kita nggak mau kecewain, tapi mereka sendiri nih yang bikin kita ngecewain mereka. Nah, tapi sebenarnya ya, buat ekspektasi orang tuh nggak seharusnya kita pikirin banget sih. Itu jadi malah bumerang buat lo nggak jadi bisa pilih apa yang lo mau. Karena ekspektasi orang itu lo nggak bisa coba apa yang lo mau. Karena sih lo, misal apa nyokap lo ekspektasi lo jadi dokter, tapi lo pengen jadi pengacara. Kan secara nggak langsung lo mengubah apa yang lo mau. Kayak Bener gitu. banget, nggak Jadi boleh kayak gitu. saran gue buat kalian yang dikejar sama ekspektasi orang, coba pikirin diri lo sendiri. Bener. Jangan kepikiran sama perkataan orang, coba fokus sama diri lo sendiri. Kalau dari gue sih kayak gitu. Oke. Tapi kalau dari lo nih, Cak, lu ada gak sih pilihan hidup lo yang lo bener-bener kayak, anjing gue nyesel banget lagi ngambil pilihan hidup yang kayak gini? Kalau dari lo gimana? Ada, sebenarnya gue nyesel banget ngambil taekwondo ya waktu itu. Tapi itu lebih ke gua sama lu ya. Ya kita berdua kayak Bener-bener gua nyesel, sama lu. nyeselnya Kita bukan baru nyesel sebenarnya banget. oke, karena taekwondo gue masuk sekolah favorit ya Hmm. kan, ke sekolah gratis, apa-apa gratis. Cuman waktu gue habis gitu, waktu gue habis kayak gue nggak sedikit loh di apa di cemooh atau sih dicemooh sama teman-teman gue yang kayak harusnya main, terus kayak karena gue jarang main yang kayak gue pulang sekolah tuh jam 4 sore, bener-bener jam 4 sore gue langsung latihan, abis latihan gue yang kayak pulang tuh jam 8 malam, jam 9 malam, yang kayak gak ada waktu buat main, gak ada waktu buat main, gak ada waktu buat pacaran, gak ada bener-bener yang kayak lingkungan gue tuh ya taekwondo aja, jadi kayak mungkin kalau bisa mengulang waktu ya Dil ya, bukan menyesal, tapi kayak nggak sedalam itu taekwondonya kayak gitu, bener Kayak sih, udah kayak bener-bener sewajarnya lu ya. pasti nggak ada waktu juga kan buat main waktu itu, kayak bener-bener kita tuh latihan terus, tanding kayak gitu. Gue Bener sih. itu sih. Kalau dari gue ya pilihan itu salah satu yang gue sesali sampai sekarang. Tapi yang lainnya tuh adalah kesempatan yang gak gue ambil. Kayak contoh misalkan gue harusnya bisa ikut kegiatan di sekolah gue, di SMA Bener gue. banget, Gue bisa ikut tim kreatif di sekolah gue, tapi nyatanya malah gak bisa. Gue jadi kayak yang, anjir kenapa ya gak gue ambil dulu. Jadi kayak gue nyesel banget. Kenapa gak gue ambil waktu itu? Bener-bener banyak banget hal yang kita lewatin ya Dila ya, gara-gara kita terikat sama itu. Jadi itu sih, kalau lu tanya sama gue penyesalan di hidup gue, salah satunya itu. Karena setelah gue pikir gue keluar dari lingkungan itu, terus gue flashback, gue puter lagi yang ke belakang kayak ternyata gue melewatkan banyak ya kayak gitu, yang harusnya gue udah bisa kesini, tapi ternyata enggak gitu. Tapi yang bener sih, kalau misalkan waktu bisa diulang ya, Waktu anjir. bisa diulang. Kayak gue nggak akan ngambil taekwondo sedalamnya. Sama ya kayak lo, Cak. Iya benar. Kayak yang gue bener-bener, gue ada satu hal yang bener-bener gue nyesel banget adalah gue nggak bisa ikut cup sekolah, kayak bikin kegiatan sekolah gitu. Oh ya, dulu kan zamannya kayak Giskap, Iya, NSC bener. Cup. Gue nggak bisa coy. Gue pengen banget ikut karena kayak menurut gue seru kan. Seru. Lo bisa ikut buat ngembangin eventnya kayak apa, lo bisa mikirin apa namanya tema konsepnya tuh kayak gimana. Karena gue ngeliat temen gue tuh seseru itu dan gue nggak bisa ngerasain itu. Ngerti nggak sih lo? Karena lo udah fokus dan lo terikat sama satu hal yang harus lo jalanin. Iya benar. Jadi kayak gue sih
pesannya buat kalian semua, kalau kalian tuh udah ragu di tengah-tengah, gak usah ragu ragu, buat putusin, putus ya gak langsung. usah ragu buat putusin sesuatu yang sebenarnya udah nggak nyaman buat lu jalanin, tapi karena lu merasa terikat, lu nggak berani. Jadi waktu itu karena kita mungkin masih SMA kali ya, Benar. masih SMA, masih kayak takut lah, kita ngerasa beban karena udah dibantu atau karena jadi kita nggak berani nih buat kayaknya udah deh stop di sini deh, kayaknya nggak bisa. Nah kita tuh dulu nggak bisa buat kayak gitu, jadi kita berlarut ternyata makin lama bukan makin bisa keluar, ternyata makin susah. Malah makin di lingkaran gitu-gitu aja, Malah lingkaran makin setan. bener. Tapi Cak, yang lu omongin nih, sorry out of topic, itu sama banget kayak percintaan anjir. Sama kayak Lu percintaan. bayangin kalau lu ketemu sama orang yang toksik dan lu terus terikat, padahal lu udah ragu, udah bener-bener kayak gue udah gak kuat, tapi lu gak berani keluar karena lu ngerasa terikat. Itu mirip banget anjir. Mirip ya sama kisah cinta ya. Ternyata lingkungan tuh mirip ya sama kisah cinta gitu. Tapi dari lu sendiri, lu pernah memang terjebak di kisah cinta yang lu sendiri bingung gimana cara keluarnya kayak gitu? Gua enggak. Gue jujur enggak. Karena gue tuh tipikal orang yang kalau misalkan lu emang udah gak mau lanjut sama gue bakal ngasih waktu. Kalau dalam waktu itu lu gak ngasih kejelasan, gue bakal cut. Lu orangnya langsung orang ya? Yang tegas gue. Langsung cut gitu. Kalau lu emang, lu pasti pernah kan? Lu pasti pernah kan? Lu nanya kayak gini, lu pernah pasti. Sebenarnya lebih ke ya balik lagi ke lingkungan taekwondo dan cowok-cowoknya juga muter-muternya di situ-situ aja, bingung mau kemana, jadi lebih ke nggak bisa ngelepas dia kecuali dia yang lepas gua. Nah kayak gitu sih. Tapi perasaan lu waktu itu gimana, Cak? Sakit. Singkat padat, sakit tapi ya tapi karena masih balik lagi Dil, karena masih SMA, masih banyak orang yang bakal kita ketemuin ke depannya. Jadi ya berlalu begitu aja kayak gitu. Kalau sewaktu-waktu dia balik lagi ke lu bakal gimana? Dia kayak yang gue minta maaf sama lo, gue udah jahat sama lo, tapi bisa nggak nih gue perbaikin lagi gue sama lo, hubungan gue sama lo? Dia gimana? Tidak, brengsek. Enggak lah, itu kan zaman SMA kan. Zaman SMA dia bawa mobil, Cak. Porsche. Cowok gue juga bawa mobil. Iya. Jadi benar, bagus. Jawabannya sangat bagus. Oke. Jadi sepertinya tidak, untuk balik lagi ke itu tidak. Enggak ya? Enggak. Karena bayangin ya, saya diselingkuhin 4 kali. Is okay, nggak apa-apa. Berarti lo ada masalah yang dimana di percintaan lo pernah diselingkuhin 4 kali. 4 kali, nggak apa-apa. Gue kalau kayak gitu gue langsung kayak fuck jauh lo. Taunya pas udah putus. Oh iya. Iya. Kalau mungkin kalau taunya pas sebelum putus, mungkin udah langsung di cut off. Taunya setelah udahan gitu. Kan dia nge-cut off-nya langsung. Dia langsung keluar taekwondo, langsung gak ada kabar, langsung hilang gitu aja. Jangan nangis aja. Gak ada nangis ya, kurang ajar. Gue saya lu ngomongnya kayak mau nangis. Enggak. Itu udah apa ya? Udah lama banget lah, udah nggak dipikirin gitu. Iya, lu nggak ke rumah Olive lagi buat nangis kan? Enggak, gue nggak ke rumah Olive lagi buat nangis. Aman aja. Terus kalau misalkan kira-kira nih, kalau waktu lo bisa diulang, kira-kira apa sih yang mau lu ubah? Yang mau gue ubah? Kan gue itu SMP termasuk anak yang tolol ya. Belajar nggak benar. Belajar nggak benar. Itu sangat benar. Benar, itu belajar berantakan, semua berantakan karena bener-bener gue itu tipe orang yang nggak bisa fokus kedua arah. Jadi misalnya gue taekwondo, ya udah gue taekwondo aja. Kalau belajar ya udah gue belajar aja. Gue nggak bisa jalanin dua-duanya. Kalau gue jalanin dua-duanya di bawah. Kayak gitu. Jadi kalau waktu bisa diulang, sepertinya mau jadi anak yang pintar aja sih kayak gitu. Amin. Kalau gue ya, kalau waktu bisa diubah, kayak gue bakalan milih sekolah yang gue mau. Artinya kayak gue nggak, karena dari zaman gue sekolah nih, gue SD, SMP, SMA, itu ditentuin sama orang lain kan, kayak lu masuk sini. Mungkin kalau misalkan dulu gue bisa diubah, gue pengen pindah di tempat lain aja. Gue nggak mau masuk taekwondo lagi, seriusan dah. Gue kayak yang anjing emang nih. Tapi seinget gue waktu itu pas SMA lu maunya di Jakarta kan? Iya. Kenapa lu bisa jadi di situ ya SMA? Karena kan waktu itu zonasi kan. Zonasi, benar. Zonasi banget kan. Anaknya zonasi. Jadi waktu zaman kita itu udah mulai zonasi tuh. Itu kita tuh angkatan pertama zonasi dimulai tuh. Jadi kayak yang anjir, gue udah rumah di Ciputat kan. Macet banget nih. Pasar. Ya udah mau nggak mau gue sekolah lah di Ciputat. Mau nggak mau kan. Karena ya gimana lagi gitu, kalau gue masuk Jakarta gue harus pindah region secara langsung, dan gue tuh
Kalau di Jakarta bersaingnya tuh jauh lebih ketat kan. Ditambah lagi taekwondo ini nggak bisa, bro. Taekwondo tidak bisa Nggak lepas. bisa, bro. Tapi kayaknya masalah kita cuma di situ deh. Benar aja sih. Tapi kalau misalkan di luar dari taekwondo atau sekolah lo ada nggak? Masalah? Nggak ada. Nggak ada. Kalau gue ada, Cak. Oh, ada. Kalau gue kan dulu aktif banget di Discord kan. Iya, Discord. Di Discord, dan itu tuh benar-benar permasalahannya salah satu bisa ngeganggu mental gue. Karena kenapa? Karena orang-orang menurut gue cukup toxic sih. Karena kayak yang lo secara yaudah cuma teleponan doang dan segala macam. Padahal by online ya? Iya. Tapi kok bisa bikin stres? Karena lo di sana tuh gue bikin kayak semacam organisasi dan kayak bikin event kayak gitu kan. Oke. Dan itu tuh secara nggak langsung lo terikat dan lo bertanggung jawab. Dan gue tuh termasuk salah satu orang yang bertanggung jawab. Oke. Dan jadi gue tuh dikejar-kejar sama orang-orang di sana kayak ini kapan jadinya, ini kok belum, kok ini dan segala macam. Ditambah kan waktu itu COVID ya. COVID. Jadi kayak yang di rumah doang, terus gue kayak yang bener-bener stres ya. Tidur tuh di jam 5 subuh selalu. Gila. Dan makanya tuh kayak anjir lah, gue kalau waktu seribu gue nggak akan ambil. Tapi kalau misalnya hal-hal yang lain, ada sih yang gue syukurin, dimana gue bisa dapet pengalaman kan di situ. Ada yang bisa gue ambil juga, ada yang bisa gue pelajarin juga dan gue pakai sekarang. Kalau misalnya dari lo sendiri nih, ada nggak sih? Kan lo taekwondo nih, lo misalnya taekwondo lah. Gak gue doang ya? Iya, gak lo doang. Tapi coba aja sih. Gimana tuh maksudnya? Yang kayak gimana? Kayak misalkan lo bisa ngelatih, lo bisa sisi positifnya. Sisi positifnya dari taekwondo. Sisi positifnya dari taekwondo, gue ya benar, gue jadi public speaking gue oke. Kayak gue berani ngomong di depan banyak orang, gue berani ngelobi, gue berani. Jadi gue ngerti lah pernah jadi panitia, leadership gue jadi makin oke, kayak gitu sih. Itu sisi positifnya. Cuman tetep aja ya. Ngurus energi buat di tahap kayak gitu tuh ngurus energi banget sih. Tapi kalau misalkan dari lo sendiri nih, dari pengalaman lo di taekwondo, as a leadership, gimana cara lo ngelit diri lo sendiri? Gak tahu ya, karena orang itu ngeliat muka gue pertama udah jutek. Jadi gue juga orangnya apa ya, kayak memimpin gitu terus loh. Jadi setiap ada kelompok itu selalu gue yang ditunjuk jadi kelompok. Jadi kalau ada kelompok itu kan selalu gue kan yang ditunjuk untuk jadi ketua atau apa. Jadi kayak terbawa aja gitu loh, Dil. Jadi kayak background gue gitu. Ditambah lagi katanya kan gue suka marah-marah tuh. Benar. Nah itu makin memperkuatnya di situ sih. Jadi kayak kebawa arus aja sih gitu. Jadi lo karena lo tuh punya karakter yang ibaratnya tegas dan kayak orang-orang pun mau nggak mau ya jadi ngikutin lo kayak gitu. Bener. Nah kalau gue tuh cara gue ngelit diri gue sendiri adalah gue tuh tipikal orang yang gue harus tahu dulu karakter orang-orang di sekitar gue. Jadi gue harus kenal dulu dan biar gue tahu nih caranya gimana ngelitnya. Gue tuh kayak gitu caranya karena jujur gue tahu kalau gue marah tuh sampah banget mulut gue. Jadi kayak yang gue jangan sampai mengeluarkan kata-kata sampah gue ini. Jadi gue tuh kayak gitu, Cak. Gue tuh kalau marah-marah mulut gue kayak jelek banget deh. Kata gue sih kayak gitu ya. Nah kalau gue beda, Dil. Gue tipe orang yang gue marah pun orang masih nganggap itu gue bercanda. Jadi kayak walaupun gue marah yang kayak sampai gue teriak-teriak, mereka tuh yang kayak bakal kayak oke, terima. Jadi kayak terima tapi kayak sambil ketawa gitu. Jadi gue bingung buat memposisikan gue yang itu kayak gimana sih, kayak gitu buat mimpin mereka tuh biar mereka takut sama gue tuh gimana. Cuman nggak tahu kenapa kayak tetap aja mereka ujung-ujungnya ngikut gue kayak gitu. Tapi gue tahu sih, ngerti alasan kenapa orang-orang tuh pada tetap ngikut lo, karena sejauh ini ya yang gue tahu lo tuh punya sisi positif yang dimana orang-orang tuh bisa narik lo. Jadi sekalinya pun lo marah, orang anggap kayak yang lo bakal maafin gue lagi. Lo kalau misalkan kalau misalkan lo marah, gue bisa main lagi kok sama lo gitu, gue bisa baikan lagi kok sama lo. Mereka tuh mikirnya kalau dari sudut pandang gue. Tapi emang bener gue sepemaaf itu. Ya kan? Kayak ya mau lu bikin salah sama gue, kalau lu datang baik-baik ke gue, saya sorry, ya udah nggak apa-apa, kita bakal kayak biasa lagi. I see. Di kehidupan lo yang sekarang nih, apa sih yang menurut lo momen yang berarti banget buat lo? Momen berarti buat gue ya bebas, sejauh ini. Lo mau tentang apa lo, nih? Apapun, mau cowok, boleh deh cowok lo, temen lo, keluarga lo. Momen berarti sih dapet cowok gue sih, udah itu udah sih. Kenapa emang cowok lo? Oke aja. Oke. Bawa mobil ya? Bawa mobil, oke siap. Bukan masalah mobil. Oke, jadi apa nih?
Bukan masalah mobil, maksudnya dia partner yang bisa diajak bareng gitu lah. Selama 5 tahun gue ini sama dia ya, dia partner yang oke sih buat diajak kayak diskusi semuanya itu oke dia. Tapi di kehidupan lo nih, di kehidupan lo yang sekarang, dengan adanya cowok lo, menurut lo peran cowok lo di kehidupan lo apa? Peran dia kayak bapak sih. Kayak bapak lo. Iya sih, Kenapa? kayak emang lebih ke partner sih, dia bener-bener partner deal. Kayak apa ya, kayak misalnya lo sama gue nih temenan, tapi bedanya dia yang selalu ada gitu. Kalau lo kan pasti lo lebih prioritisin yang lain atau apa gitu, sedangkan kalau dia kan always ada gitu. Oke, dia selalu ada buat lo Selalu ya. ada, makanya di situ tuh kayak oh udah nih udah dapet yang pas nih gitu buat jadi partner kayak gitu. Tapi kalau gue tanya ke lo ya, kira-kira kehidupan apa sih yang mau lu jalani nih ujungnya? Kira-kira? Ujungnya sama cowok gue atau Itu gimana? sama cowok lo, buat diri lo sendiri, atau buat Kalau lingkungan lo? buat diri gue sendiri sih, gue kedepannya sekarang lebih ke yang kayak ngalir aja gitu sih. Nah tapi yang ada sih pasti harapan yang gue pengenin yang kayak gue mau tinggal di luar negeri sih gitu. Gue mau slow living, gue mau enjoy, itu sih impian gue. Enjoy. Di negara mana? Enjoy karena Aussie sih maunya. Gila. Iya, karena menurut gue hidup gue yang di umur gue yang sekarang ini 23 tahun ini, gue alhamdulillah belum apa, gue ada masalah sih ada, namun gue kayak nggak pernah ngadepin itu yang kayak oh ini masalah, ini gue kepikiran, gue nggak bisa tidur kayak gitu tuh gue belum pernah deal, dan gue mau melanjutkan itu. Lu mau ngejalanin hidup yang kayak yang gue masih bisa pegang kendali. Iya, Gue masih semuanya bisa ya nge-handle itu. benar, semuanya masih bisa gue yang pegang, semuanya masih di dalam kendali gue, dan semuanya itu bukan orang lain yang ngatur tapi gue gitu. Lo semua yang ikut gue. Gue maunya yang kayak gitu. Itu kehidupan yang mau gue jalanin seterusnya. Amin. Amin. Nah, kalau lu sendiri gimana tuh? Karena kan kita berbanding terbalik kan, kayak gitu. Kehidupan yang mau gue jalanin ya, kalau gue tuh hal yang paling utama adalah gue dikelilingin sama orang yang tulus. Karena gue tahu oral star gue kan dikit banget ya. Iya, benar. Jadi kayak yang gue pengen banget nih kayak gue dikelilingin sama orang yang tulus dan baik. Nah, tapi di sisi lain gue berpikir adalah gue tuh jahat. Ngerti gak lo? Terus selalu mikir diri lu jahat. Gue tuh jahat, tapi gue pengen orang-orang tuh tulus di sekitar gue. Kayak gitu kan. Terus kalau dari gue nih, gue tuh pengen banget punya rumah yang luas. Gue pengen luas, gue pengen nyaman, gue pengen bisa bercocok tanam, gue pengen berkebun, gue jadi petani deh gue. Gue pengen ngopi bikin sendiri, terus pagi-pagi cuma duduk di depan rumah, ngeliat sunset di Bali. Anjir. Gila. Bali ya, berarti kota impian lu Bali ya? Gue pengen banget di Bali sih. Sebenarnya nggak harus di Bali, cuma gue pengen banget yang suasananya tuh nyaman. Suasananya kayak Bali, karena Bali suasananya kayak nyaman banget kan, kayak di sana tuh jarang ada yang ngejudge, kayak kita mau pakai baju pendek atau kayak mau pakai tank topan doang keluar. Beda kan kalau di sini nyinyiran tetangga. Tapi kalau misalkan nih, kenapa gue pengen Bali karena karena di sana tuh nggak cuman sekedar lo bisa mengekspresikan diri lo ya, tapi di tempat lain juga. Cuma gue suka banget sama budayanya ya. Gue suka banget bro. Gue pengen banget ngelihat kayak yang gimana sih dunia tuh bergerak di Bali. Karena kalau dari yang gue denger ya, Bali tuh kayak 24 jam kayak nggak berhenti di salah satu kotanya. Tapi lu pengen nggak ke Bali? Pengen lah, belum kesampaian tapi nanti ya next. pengen ngerasain. Kalau lu tahu ada tradisi Bali namanya melukat. Oh, melukat. Iya, gue pengen itu, pengen coba itu. Kayak namanya dong. Iya, pengen itu, terus kayak pengen ngobrol-ngobrol di pantainya, kayaknya enak banget ya, gitu. Gila, keren banget sih. Tapi kalau misalkan dari lo sendiri nih, Cak, kalau misalkan lo punya di kehidupan yang lain, in another life nih, in another life, lo mau ngejalanin hidup yang kayak apa dari lo kecil? Gue kalau bisa langsung jadi anak Raffi Ahmad aja ya, kayak. Lu pengen jadi Cipung? Enggak, jadi adiknya Cipung siapa tuh yang perempuan? Oh. Ya, gue mau jadi dia aja kayak gitu. Dari kecil udah kok dipungut? Dilahirin dong. Diadopsi anjir. Tapi maunya dilahirin. Dilahirin dari kecil, masa depan udah ada, tinggal ngejalanin perusahaan, belajar tinggal belajar. Tapi jadi pewaris ya? Pengen jadi pewaris, nggak mau perintis tuh. Benar. Siapa yang kemarin bilang jadi perintis enak? Itu anak umur berapa itu yang bilang jadi perintis enak? Enggak itu. Anjir. Tapi lu pengen jadi
pewaris pengen jadi ininya. pewaris sih. Jadi kayak gue tinggal jadi dari bawah tuh gue udah tertata, gue mau belajar apa, gue mau jurusan apa, jurusan bisnis atau apa, sisanya gue tinggal ngikutin alur. Anjir, tapi emang enak sih. Emang enak kayak gitu Kalau sih. gue ya, kalau gue tuh pengen jadi Timothy Ronald. Gue pengen jadi perintis kayak dia. Oh, pengen jadi Meskipun Timothy. dia hatersnya banyak ya. Banyak dia jahat. Jahat dia. Cocok. Sama gue. Cocok sekali. jahat. Karena tapi menurut gue ya, Cak. Berarti lu beranggapan kalau Jim itu tolol? Enggak. Oh, enggak. Enggak. Timothy ngomong kayak gitu dong. Ini semua tentang mindset. Oh, tentang mindset. Oh, soalnya kemarin Timothy ngomong kayak gitu. Katanya orang yang nge-gym tolol. Nah. Berarti lu beranggapan kayak dia atau enggak? Enggak dong. Oh, enggak kan dong. bukan berarti gue harus kayak dia. Bukan berarti harus kayak dia, tapi lu mau kayak dia. Kayak dia. Gue mau sekaya dia. Oh, mau sekaya dia. Iya, sekaya dia. Nah, gitu. Bukan kayak dia ya. Gue nggak ngatain Jim tolol kok. Aja. Tapi kalau misalkan lu dipilih menjadi seorang pewaris nih, lu anggap lu pewaris kaya. Kaya 7 turunan kagak habis. 7 turunan gak habis. Lu mau bikin apa, Cak? Bikin apa? Perusahaan. Apa aja, Bang? Gue pertama yang akan gue buat adalah Alfamidi. Kenapa Alfamidi, anjir? Dari sekian banyak nih, lu bisa bikin pesawat, lu bisa bikin Alfamidi. Suka-suka gue. Iya, oke, siap. Karena gak apa, gue suka aja belanja ke Alfa, kayak gitu. Oh, jadi lu pengen kayak, gue punya Alfamidi gue sendiri. Iya, gue punya Alfamidi gue sendiri. Nah, gue maunya kayak gitu. Terus, yang kedua, dandan. Kenapa, anjir? Karena gue suka make up. Oke. Ya, jadi kayak gue mau berada di lingkungan yang make up gitu. Jadi Alfamidi dan dandan nih menjadi satu depan rumah lu. Bisa collab depan rumah gue. Iya. Alfamidi X dandan. Gue nggak sepikiran segitunya aja. Anjir, gila, lu keren banget. Iya, gue maunya kayak gitu. Gue kalau punya duit banyak ya. Kalau gue pengen duit banyak, gue pengen punya pabrik. Pabrik apa? Mur. Anjir. Gue pengen punya pabrik, kayak gue pengen punya pabrik makeup sih. Kayak gue pengen bikin makeup kayak deh. Tapi gue kayaknya nggak jago makeup sih, guys. Oh, itu yang kayak kemarin bahaya. Atau gue pikir gue pakai Mercury anjing. Gue pengen, tapi kayak lebih skincare sih. Skincare, tapi yang penting jangan yang Mercury ya. Iya, benar banget. Karena ribet banget pengadilan. Enggak cuma pengadilan, muka lu rusak, bro. Muka rusak, belum lagi di penjara, dituntut. Belum lagi bayar bazar buat bagus-bagusin produk. Jadi jangan yang Mercury kalau mau buat kayak gitu. Bener. Tapi gue kepikiran ya, Cak. Kalau misalkan lo tua nih, kira-kira apa sih yang permasalahan yang bakal lo pikirin ketika lo tua? Kayak misalkan lo orang tua nih, apa sih yang masalah yang bakal lo pikirin? Kalau punya anak pasti anak dong pikirannya. Tapi kalau nggak ada anak, mungkin mikirin takut kesepian ya, karena gue orangnya kan nggak bisa sendirian kan. Jadi kayak mungkin hal yang paling gue takutin itu cuma kesepian sih. Kesepian? Ya, karena lu selama ini gak kesepian? Karena gue nggak pernah kesepian, guys. Entah itu dari sisi temen, pasangan, atau itu tuh gue nggak pernah sendirian sih. Karena dia selalu ada kan? Karena selalu ada, iya. Kalau gue, kayak kalau misalnya gue tua ya, sebenarnya gue nggak ada kepikiran permasalahan gue tuh. Gue jadi kepikiran kalau misalnya gue punya anak ya. Karena kan anak tuh nggak pernah minta untuk dilahirkan. Benar. Lu pasti tanggung jawab lu gede banget dong. Sekolah yang bagus, baju yang... Jadi kayak yang gue, kalau misalkan gue punya anak, itu gue ngerasa kayak, ya ini tanggung jawab gue, karena mereka nggak minta dilahirin. Begitupun juga gue, dan gue nggak mau mereka ngerasain apa yang gue rasain. Lu setuju nggak sih? Setuju. Kayak namanya anak tuh pasti nggak minta dong. Kayak kalau bisa milih, seperti yang tadi gue bilang, gue lahir tuh dari keluarga Raffi. Benar. Kalau misalnya bisa milih. Kalau misalkan lu bisa milih. Gue kasih tau nih. Gue pengen nanya. Gue dengerin. 10 tahun ke depan. Lu pengen ngapain? Nikah boleh kayaknya. Nikah boleh kayaknya. Anjir, lu mau nikah? Gaya apa? Gaya apa? Hah? Adat apa? Oh, adat apa? Nikah, adat. Gue kayaknya nggak pakai adat sih, Del. Mau yang biasa-biasa aja. Lu nggak mau pakai kebaya gitu? Enggak sih kayaknya. Lu bukan. Enggak sih, enggak. Gue mau pakai dress aja sih. Adat Solo. Enggak sih kayaknya. Itu kayak lebih ke lu sih. Kan muka lu udah Jawa banget tuh kan. Pasti lu pakai Jawa-Jawa gitu. Tapi setahu gue cowok lu kan Cina. Emang masuk?
Ini semua tentang mindset, Cak. Oh, mindset lagi mindset. Mindset Ini semuanya semua tentang tentang mindset. Oke. Ini semua tentang Lagi-lagi gimana kita mindset. berpikir, bro. Gimana kita berpikir, oke. Tapi gue kayak, kata sih gue nggak pernah menjadikan nikah tuh suatu tujuan hidup gue ya. Oke, gak apa-apa. Jadi kayak yang gue kalau nggak nikah pun gue nggak. Berarti lo lebih suka living together? Enggak juga. Oh, enggak juga. Ini Oke. ini bahaya. Ini bahaya, oke. Takut keluarga lu lihat. Ini juga bahaya omongan lu. Lu malah tambah ngebayain hidup gue. Ini kayaknya life crisis gue deh sekarang. Kayak gue harus cabut sekarang juga. Life Gue harus crisis mengundurkan diri. Gue udah gak kuat lagi di sini, guys. Gue udah gak kuat. Life crisis Fadila takut ketahuan keluarga living together. Ya, gimana ya? Tapi kalau dari keluarga lo, Cak, keluarga lo tuh pengennya lo tuh jadi anak yang kayak gimana sih? Enggak, bebas aja orang tua gue. Bebas ya? Bebas banget, sebebas itu. Mau jadi apa, mau ngapain, mau kemana, terserah. Tapi tetap kayak ngawasin lo. Enggak juga. Enggak ya? Oke, siap, kita tutup aja. Kayaknya ini bakal merusak keluarga orang dan keluarga gue. Jadi kita mager banget nih udah ngomongin tentang keluarga. Kalau udah keluarga tuh sensitif ya. Bener banget sih. Apalagi orang tua lu agak itu ya, agak agamis ya. Iya. Gue agama gitu. Keluarga gue agak agamis, strict sih. Agak strict ya. Nah. Oke, kalau dari gue sih buat tentang kehidupan gue ya, gue bersyukur sama kehidupan gue yang sekarang. Ya, bersyukur. Karena dengan apa yang gue alami sebelumnya tuh ngebentuk karakter gue yang sekarang. Ya, jadi kayak gini jadi oke. Dulu tukang nikung. Rebel, bro. Bener, rebel. Nggak bercanda ya. Gue anak yang sangat baik. Yang sangat baik. Dan penurut. Dan memenuhi ekspektasi orang tua saya. Insya Allah memenuhi ekspektasi, benar. Ya. Atas izin Allah. Atas izin Allah, lagi-lagi atas izin Allah. Iya. Kalau dari gue sih kayak gitu, gue bersyukur dengan diri gue. Kalau gimana, Cak? Gue juga udah oke sih sama hidup gue, karena gue yang ngebandingin sama teman-teman gue yang lain yang ditekan sama keluarga, yang dipermasalahin sama mamahnya harus jadi ini, harus jadi ini, tapi gue enggak. Jadi kayak mungkin hidup gue yang sekarang itu udah oke di mata orang lain ya. Jadi jadi baik. Enggak oke di mata lu dong. Jadi lebih baik disyukurin. Kan gue bilang, tadi lu nanya sama gue kan, kalau lu mau kehidupan yang lain kayak gimana, kan tadi udah gue jelasin. Tapi buat yang sekarang, gue bersyukur banget sih, karena ternyata hidup gue yang orang lain mau. Benar. Gue iri banget sih sama iya kan? Hidup lo. So, kayaknya udah dulu nih podcast kali ini. Dari gue sama Ica. Bener. Thank you guys yang udah dengerin podcast kali ini. So, stay tune terus. Ini podcast Dualah, gue Dila, gue Ica. Stay humble, and stay